Salam damai sejahtera umat kami yang tercinta, umat paroki Santo Paulus Pekanbaru dimanapun Anda berada, dan juga umat dari paroki lain yang mungkin menonton besutan dari Komsos Paroki Santo Paulus Pekanbaru ini. Selama ini kita tahu bahwa kita sudah merasakan situasi dan suasana selama wabah COVID-19 ini, dan cara yang paling tepat untuk memberitahukan kepada seluruh umat apa saja yang harus dilakukan adalah juga selain lewat mass media yang sudah kita dapat dari pemerintah dan banyak mass media lain, kita juga ada baiknya mendengarkan pendapat, pesan, saran dari pastor kepala paroki kita. Maka kita sungguh berbahagia hari ini sudah bersama dengan kita Pastor Franco Qualijas Rikat Saberian yang merupakan pastor kepala paroki Santo Paulus Pekanbaru. Apa kabar Pastor? Baik, terima kasih. Terima kasih Pastor. Pastor nampak segar di tengah wabah COVID ini. Itu memberi kita semangat juga. Dengan baju komsos. Dengan baju komsos ya, dengan baju komsos. Baik. Pastor, kita langsung saja. Kita pengen tahu juga bagaimana perasaan pastor dengan situasi akibat mewabahnya COVID-19 ini. Pak, begini, kalau saya masih ingat apa yang saya rasakan pada awal mula, saya merasakan sesuatu yang amat berat. Amat berat dalam arti semua kegiatan-kegiatan paroki seolah-olah lumpuh. Mengapa? Karena larangan untuk berkumpul bersama dengan banyak orang menghentikan kegiatan-kegiatan di paroki, baik peribadatan maupun kegiatan-kegiatan lain, seperti pertemuan di Krim, seperti kegiatan-kegiatan sosial pun awal mula terhenti. Lalu yang paling pada saat itu yang paling terasa berat ialah tidak bisa merayakan Ekaristi pada hari Minggu dengan umat. Kami merasakannya dan saya yakin juga umat merasakannya. Setelah beberapa waktu dilihat bahwa memang keadaan ini harus kita terima seperti telah ditentukan oleh pemerintah, maka dari keadaan yang terpuruk itu diusahakan juga dilihat hal-hal yang positif yang dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan hidup rohani. Lalu sebenarnya dilihat bahwa ada hal-hal yang positif yang bisa ditarik, yang bisa diambil dari keadaan yang kita alami sekarang, yaitu misalnya bahwa hidup berkeluarga lebih diperhatikan oleh anggota-anggota keluarga itu sendiri. Karena sebelumnya dianggap sudah biasa, orang tua harus kerja, anak harus ke sekolah, sehingga mungkin jarang juga bisa bertemu dan berbicara bersama. Dengan adanya larangan untuk atau anjuran untuk tidak keluar rumah, hampir terpaksa tinggal di rumah dan yang saling memperhatikan lebih daripada yang dibuat sebelumnya. Maka mungkin bisa makan bersama, lagi berdoa bersama. Dan kami yakin bahwa pada masa seperti ini, keluarga yang tidak sempat pergi ke gereja, kami yakin bahwa mereka memang berkumpul bersama untuk berdoa. Orang tua bersama dengan anak, dan juga menonton ibadat yang disiarkan lewat live streaming. Maka semuanya ini saya rasa adalah suatu unsur juga positif. Bisa juga ditambah lagi, yaitu dengan
dengan tidak adanya kesempatan untuk keluar dan bekerja seperti biasa, masing-masing orang secara pribadi pasti merenungkan keadaannya, keadaan yang baru ini yang tidak pernah dialami sebelumnya. Baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Maka mungkin masa ini bisa juga diibaratkan seperti suatu semacam retret. Retret keluarga ya Pastor ya? Bukan untuk keluarga, tapi juga untuk pribadi. Tapi retretnya panjang sekali Pastor. Memang panjang. Nah, lebih dari retret Ignasian. Retret Ignasian 1 bulan, ini mungkin lebih dari 1 bulan nanti jadinya. Oh iya Pastor. Ya. Ya. Tadi Pastor ada katakan bahwa permulaan mungkin dirasa terpaksa untuk keluarga-keluarga, untuk orang-orang semua, untuk istilah kerennya kan stay at home Pastor ya, tinggal di rumah. Lalu kegiatan-kegiatan seperti yang tadi Pastor sampaikan tidak ada. Tapi kan melihat situasi kalau kita pernah keluar di jalan masih agak cukup ramai atau aktivitas yang masih harus dijalankan yang mungkin umat kita juga ada ikut serta di dalamnya. Sebagai pastor kepala paroki, kira-kira apa nasihat atau pesan pastor kepada umat kita sehubungan dengan anjuran atau himbauan atau peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah? Ya, untuk menanggapi pertanyaan ini, saya melihat bahwa di sini kita ada satu musuh yaitu COVID-19 ini yang harus kita perangi bersama tanpa kerjasama dari semua pihak. Kita lemah. Bisa saja misalnya 9 orang memakai masker, tapi yang dari 10 yang 1 tidak memakai, dia akan menginfeksi yang lain. Sehingga dalam hal ini kebersamaan dengan pemerintah, dengan peraturan pemerintah ini sesuatu kunci untuk keberhasilan dalam melawan yang boleh kita anggap musuh umum ini, yaitu virus corona ini. Maka kalau saya sebagai pastor tentu tidak mungkin tidak akan menganjurkan, mendorong supaya apa yang dianggap terbaik oleh ilmuwan, oleh orang yang lebih tahu dari kita bagaimana cara memerangi musuh ini dan didukung oleh pemerintah, tidak mungkin kami tidak akan mendukung hal itu. Nah, sehingga semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan keadaan virus corona ini ya amat penting untuk diperhatikan oleh kita semua, mulai dari kita. Maka ya terutama menurut pendapat saya dalam segala nasihat yang telah kita terima dan anjuran ialah menjaga kebersihan. Itu utama ya Pastor, menjaga kebersihan. Kebersihan pribadi, kebersihan rumah, kamar, pakaian, lingkungan. Maka itu sudah suatu suasana yang kita ciptakan di mana sulit masuk virus itu. Itu satu. Lalu tentu semua sarana-sarana yang telah dianjurkan oleh pemerintah seperti jaga jarak, atau masker ini masker Pastor ya. Pastor juga selalu membawa masker buat intervensi. Maka semuanya ini saya rasa amat penting supaya kita melakukan bersama. Meskipun kadang-kadang secara pribadi kita tidak mengerti langsung manfaat dari anjuran atau peraturan dari pemerintah. Dalam hal ini kita harus sedikit rendah hati dalam arti percaya bahwa ada orang yang lebih tahu tentang hal ini daripada diri kita sendiri.
ini pendapat saya. Ya, gitu. Terima kasih Pastor. Kita ulangi kembali penekanannya umat yang terkasih. Pesan dari Pastor Paroki kita untuk saat ini adalah yang terutama menjaga kebersihan, karena itu awal dari pencegahan terkenanya kita atau wabah dari COVID-19 ini. Kebersihan mulai dari diri sendiri ya Pastor, kemudian lingkungan, keluarga, rumah, kantor, kamar, semuanya, pakaian. Bisa menambah juga makanan. Ya, makanan yang bergizi, sehat. yang sehat dan sebagainya. Ya, jangan lupa pakai masker kalau kita kemana-mana dan bertemu dengan orang. Ya, selalu harus berjarak. Jadi kalau satu rumah semua anggotanya menjaga kebersihan, satu rumah itu sendiri mudah-mudahan tidak adalah yang menjadi carrier atau pembawa virus ini ya, Pastor ya. Tapi gini Pastor, ada juga pada saat kita dalam situasi seperti ini, misal live streaming, online, kemudian gereja ya seperti tidak melayani lagi umatnya. Ada juga yang menanyakan apakah ada ayat-ayat Alkitabiah atau sudut pandang Alkitabiah atau hukum gereja yang menyatakan bahwa ini semua memang harus juga dilakukan oleh umat gereja, oleh umat Katolik. Mungkin mohon pencerahan ya Pastor. Baik Ibu, maka saya rasa dengan mengalami apa yang kita alami tidak perlu cari ayat-ayat atau prinsip teologis terlalu tinggi. Nah, cukuplah hal yang amat sederhana yang menjadi dasar juga hidup Kristiani, yaitu apa yang kita percaya bersama, yaitu cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cintalah sesamamu seperti dirimu sendiri, atau dengan kata lain, janganlah berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak suka orang lain berbuat kepadamu. Maka jika saya tidak ingin orang lain menjadi karier terhadap saya juga usahakan tidak menjadi karier COVID kepada orang lain. Oh, tepat sekali Pastor, tepat sekali umat yang terkasih. Kalau kita mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri, saya tidak mau orang lain jadi carrier, maka saya juga tidak boleh jadi carrier untuk orang lain. Sederhana sekali, dan prinsip ini dasar hidup bersama kita. Oke, terima kasih Pastor. Lalu menurut teori para ahli Pastor, ini kan bakalan lama nih. Ada yang mengatakan Juni, tapi ada yang mengatakan Juni itu puncak, nanti sampai Oktober. Ada yang mengatakan Desember. Jadi apa kira-kira harapan Pastor dan pesan ke depan lah yang harus dilakukan oleh pengurus gereja, khususnya mungkin sekarang kita lihat pengurus stasi dan pengurus krim bisa buat apa ya Pastor untuk umat kita juga? Ya, kalau diri saya, saya tentu bersama dengan orang lain, saya yakin kita semua berharap bahwa wabah ini cepat selesai, ya, supaya kita bisa kembali pada hidup yang normal. Tetapi justru untuk mencapai tujuan itu, saya rasa apa yang ditentukan oleh pemerintah menjadi sesuatu keharusan bagi kita bersama. Dan sambil kita mengharapkan suatu situasi yang lebih baik, kita semampu memanfaatkan keadaan ini seperti saya singgung tadi, yaitu prinsip grace in disguise, ya, artinya mencari berkat dari keterpurukan yang kita alami, ya, mencari berkat dari keadaan yang kita alami sekarang, yaitu memanfaatkan semampu keadaan seperti ini untuk mengembangkan hidup rohani dalam keluarga, ya, untuk menintrospeksi diri bagaimana hidup beriman kita sendiri, kita pribadi, dan bersama keluarga kita sanggup kembangkan. Kata orang, ini sebenarnya bisa menjadi suatu revitalisasi hidup gereja. Oh, revitalisasi hidup gereja. Artinya pembaharuan. Yang mulai dari mana? Dari pribadi yang lebih
sadar tentang tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap sesama. Lalu juga kesadaran peranan keluarga dalam hidup kita, dalam hidup gereja, sehingga keluarga sungguh bisa menjadi gereja domestik, gereja kecil, ya. Dan sekaligus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka mata kita pada penderitaan orang lain, ya. Ada kebutuhan orang lain, dan kita memang amat menyayangi keluarga-keluarga yang mungkin harus mencari kerja dari hari, harus mencari nafkah dari hari ke hari dan tidak bisa kerja seperti biasa, ya. Ini sesuatu yang maka kepedulian kita kepada kebutuhan sesama, memandang bukan hanya dalam kebutuhan keluarga kita, tapi keluarga orang lain, ini juga suatu nilai plus yang dapat kita peroleh. Dan saya rasa ada juga manfaat, yaitu kita mengembangkan medsos, yang hubungan medsos kita, komsos kita. Jadi pengurus stasi, pengurus kring juga diharapkan bisa melihat kebutuhan kalau ada umat yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut atau bagaimana, Pastor? Ya, itulah yang diharapkan supaya para pengurus kring, pengurus juga DPT sanggup melihat kebutuhan yang melampaui juga lingkup keluarga, lingkup stasi, lingkup agama. Maka membantu kita juga membuka hati kita pada kebutuhan orang lain, dan kami senang melihat bahwa ada inisiatif baik di pusat maupun di stasi untuk sungguh saling mendukung, bukan atas nama gereja tetapi atas nama RT, RW yang dijalankan aksi-aksi sosial untuk orang yang membutuhkan. Ya, ini juga satu unsur yang positif dalam kita perlukan dan kita alami. Ya, baik. Terima kasih Pastor, tadi ada kalimat yang sangat bagus yang mungkin kita ulangi kembali, kita tegaskan kembali bahwa Pastor tadi berpesan hendaklah dalam situasi ini kita berusaha menemukan berkat di dalam situasi yang seperti ini. Istilah kerennya to find grace in disguise, gitu ya Pastor ya. Jadi semoga kita semua yang menyaksikan video pendek ini dapat sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi nasihat dari Pastor kepala paroki kita. Apakah ada kata-kata penutup dari Pastor yang akan disampaikan kepada semua yang menonton ini, Pastor? Terima kasih atas segala dukungan, segala perhatian, baik pada peraturan-peraturan pemerintah dan juga pada anjuran nasihat dari gereja. Dan semoga kita bersama dengan bantuan Tuhan dapat cepat keluar dari kesulitan yang kita alami bersama ini. Sekian. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih umat Santo Paulus dimanapun juga Anda berada dan juga umat kita lainnya. Kami berterima kasih jika Anda sudah sudi menyaksikan video ini, dan yang paling penting adalah menjalankan semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga himbauan dari Pastor Kepala Paroki kita dalam menangani atau berusaha menangkal COVID-19 ini. Terima kasih Komsos Paroki Santo Paulus Pekanbaru, khususnya Mas Agung dan Iwan. Terima kasih Pastor Franco Kwalija. Terima kasih. Dan saya Winiati undur diri. Sampai jumpa.